Kepada Bapak Haji Nairudin, Pak, yang namanya anak laki-laki dari mulai bocah sampai setua kita ini, redonya tergantung redo orang tuanya. Jadi mohon kepada Bapak, tolong maafkan kesalahan almarhum, tolong maafkan daripada kekeliruan almarhum, tolong maafkan atas dosa-dosa almarhum yang selama ini pasti anak punya salah kepada Bapak, ya, walaupun beliau sudah dapat pangkat AKP, Ajung Komisaris Polisi Balok 3 tuh kalau nggak salah. Kalau dulu disebut Kapten. Itu pangkat sudah perwira pertama dalam kepolisian. Maka tolong Bapak sebagai orang tua maafin kesalahan almarhum, ikhlaskan kepergiannya, dan maafkan segala dosa yang pernah dilakukan dari mulai bocah sampai saat beliau belum meninggal. Insya Allah dengan maafnya beliau, orang tuanya terutama Bapak Haji Nairudin memaafkan dan mengikhlaskan kepergian daripada almarhum, insya Allah almarhum menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kenapa? Karena kita sebagai orang laki, Pak, setua apapun redonya orang tua. Redo Allah tergantung redo orang tua. Tapi kalau wanita itu tergantung statusnya. Kalau dia belum nikah, masih gadis, Ibu, maka ridho Allah tergantung ridho orang tuanya. Kalau dia masih punya suami, ridho Allah tergantung ridho suaminya. Tapi kalau dia janda bagaimana? Tahu. Kalau janda berarti ridho Allah tergantung ridho orang tuanya. Balik lagi kepada walinya. Tapi kalau yang di depan ini yang gadis-gadis expired bagaimana ini? Jadi kalau dia janda maupun gadis, redonya kembali redonya kepada orang tuanya. Tapi kalau masih punya suami, redonya tergantung redo suaminya. Makanya punya suami, ya, hormati, sayangi, cintai, jaga, pelihara, rawatin. Walaupun kulitnya hitam legem kayak pantat panci, katakan dia the best my love. Orang mau kata apa ke laki lu hitam banget, bukan hitam, putih ketuaan begitu. Tapi yang namanya udah cinta kan, masya Allah, ya, terasi berasa coklat. Ibu, jadi ini Bapak Nairudin, ya Allah, saya maafin kesalahan anak saya Rusdianto, saya ikhlas kepergiannya, yakin Allah janjikan beliau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, tolong ibu-ibu nih yang masih punya suami, kalau suaminya ingin berbuat baik kepada orang tuanya, terutama kepada ibu kandungnya, bilangan ceraiin tuh bini udah begitu. Nabi tuh, misalnya nih, suami pengen ngasih duit sama bapaknya, pengen ngasih duit sama emaknya, bininya ngelarang, ceraiin. Kalau bisa tuker tambah sama yang lain. Paham kan, Mel? Kenapa? Karena suami kita itu sampai kapanpun harus berbuat baik kepada orang tuanya. Makanya begini, Bu, nih suami nih, pertama dia harus bakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Ada ayahnya, ada ibunya, tapi utama kepada ibunya, baru kepada istri, baru kepada anak. Tuh. Tapi kalau istri beda, dia ke suami dulu, baru ke orang tua.
Paham? Yang jana bilang bebas, oh itu omah. Enggak begitu. Dulunya bagaimana? Tuh. Ya. Jadi ini yang saya tanyakan dan saya mohon kepada Bapak Haji Nai, ikhlaskan kepergiannya. Ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Karena kita sebagai orang laki, Pak, sehebat apapun kita ibadah, sehebat apapun kita takwa kepada Allah, walaupun tiap tahun kita pergi haji, walaupun tiap bulan kita pergi umroh, walaupun puasanya Senin Kamis, puasa Nabi Daud, walaupun tahajudnya tiap malam 8 rakaat, walaupun duhanya 12 rakaat, walaupun sodakonya luar biasa, tapi kalau dia nyakitin orang tuanya, terutama ibunya, surga tidak akan dapat kepadanya. Pikirin yang nunduk baik. Pikirin apa? Buset, lu udah tegas banget ceramah itu. Itu udah tegas banget ceramah. Tadi jawab pikirin apa? Enggak, saya ngomong gitu. Nunduk baik. Bu, enak banget jawaban orang punya dosa besar, pikirin apa? Itu pikirin. Artinya apa? Artinya bahwa ngapain ada? Artinya apa? Artinya walaupun sehebatnya dia ibadah, kalau laki-laki tetap redonya kepada orang tuanya. Makanya kalau dia ingin berbuat baik kepada orang tua, biarkan dia. Bang, mana bang? Mau bawa makanan, mau ngasih uang untuk emak, untuk bapak, silakan bang. Kok bisa sini ikut nganterin abang ke rumah orang tua. Jangan dicegah. Makanya kalau laki-laki nih bang, kalau sedekah nggak usah ngomong bini, nggak wajib ngomong sama bini. Tapi kalau istri wajib ngomong sama suami. Mengapa kalau orang laki sedekah sama siapapun, apalagi orang tua, nggak ngomong sama bini, bakalan nggak dikasih, bakalan kurangin jatahnya. Gua mau ngasih bapak gua nih 500.000, oh kebanyakan, 100.000. Tuh. Tapi kalau kita izin gak bakalan ditambahin, malah ngurangin. Tapi kalau bini sedekah sama orang tuanya, ngomong sama lakinya, kadang ditambahin. Bang, saya pengen sedekah dah, pengen ngasih duit ke bapak, berapa? 100.000. Udah kasih aja 200.000, bisa tambahin. Itu pun kalau ada duitnya. Paham bu? Jadi kata Nabi, kalau ada seorang istri melarang berbuat baik suaminya kepada orang tuanya, dia larang, ceraikan. Nabi tegas bu. Nih saya cerita nih. Dengerin ini saya cerita. Kenal sama Alqomah. Alqomah. Sahabat Nabi yang namanya Alqomah, kenal? Emang mau kenalan di mana emang? Namanya sahabat namanya Alqomah. Alqomah bukan Alqomah. Ini gitu kok ceramah di mana ya? Kok ada kupingnya baru begitu ya? Alqomah itu sahabat Nabi yang hebat ibadahnya. Sholat 5 waktunya di belakang Nabi. Nabi sholat jadi imam, Alqomah di belakang. Setiap sholat berjamaah sama Nabi. Setiap Nabi mengajar, Alqomah paling depan dengerin ceramah Nabi. Oh, hebat itu. Sholat nama Nabi, ngaji nama Nabi. Kalau Nabi di mana saja dia berangkat hijrah, Alqomah paling depan. Di mana saja Nabi berjalan untuk mendakwah Islamnya, Alqomah ngikut. Sampai Abu Bakar berkata, Alqomah adalah orang yang sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, dengerin Pak. Ya.
Tapi apa yang terjadi di akhir pada saat sakratul maut, pada saat sudah hampir mendekati sakratul maut, Alqamah nggak bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Ini sahabat pada bingung, sedangkan Alqamah kalau setiap sholat sama Nabi berjamaah, setiap ngaji sama Nabi, takwanya begitu hebatnya. Tapi mengapa lagi pengen sakratul maut ucap kalimat la ilaha illallah kagak bisa? Abu Bakar nuntun, Alqamah la ilaha illallah, cuma nyangap doang, nganga. Sayyidina Umar menuntun, kagak bisa. Sampai Abdurrahman bin Auf menuntun, kagak bisa. Ada apa ini? Ya, maka Abu Bakar memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, ini sahabat kita orang yang sangat takwa kepada Allah, yang begitu takwanya kepada engkau wahai Nabi. Kenapa kok nggak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah? Nganga, kaku mulutnya, nganga. Rasulullah datang kepada Alqamah, wahai Alqamah, la ilaha, nggak bisa juga Rasulullah nuntun. Ada apa ini? Kamu tanya ya. Lalu kalau diceritain pangap, longok, kamu tanya ya. Akhirnya apa? Kata Nabi, tolong istrinya suruh keluar. Engkau istrinya Alqamah? Ya Rasul. Masa ada ibunya, orang tuanya, tinggal ibunya doang. Bapaknya udah meninggal. Ibunya ada di pinggir kota. Di mana? Di Parung. Ini kan contohnya. Di mana Parungnya? Tuh, dekat pohon jumbluk. Di situ ada gubuk. Gubuk satu-satunya, itulah ibunya di situ, di dalam gubuk. Masya Allah. Kata Nabi, sahabat, tolong engkau samper itu ibunya Alqamah, suruh datang ke sini, biar anaknya lihat, biar dia lihat anaknya begini tersiksa, nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gubuk. Maka sahabat berangkat keluar kota. Kamu kalau ceramah pengen disautin gede banget ya. Itu sama Ustaz berani nyautin gimana melakinya itu ya. Itu enggak berangkat sahabat Nabi ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bapak? Saya utusan Nabi. Ada apa? Rasulullah nyuruh aku jemput engkau wahai ibu, karena anakmu Alqamah sedang dalam keadaan kritis, nggak bisa mengucapkan kalimat la ilallah, sedangkan Alqamah orang yang sangat takwa kepada Allah. Kata Nabi, kata ibunya, nggak mau, biarin dia begitu aja. Ini perintah Nabi. Nabi yang nyuruh. Kalau Nabi yang nyuruh, aku berangkat. Naik angkot dari Parung ke Lebak Bulus. Ya kalau ininya. Sampai di rumah Alqamah, kata Nabi, ibunya Alqamah, naam, ini anak kamu yang sangat takwa kepada Allah, sholatnya sama-sama sama aku, ngajinya sama-sama aku, mengapa bisa begini nih? Kritis, cuma nganga doang, mata melotot, mulutnya nganga. Ada apa dengan Alqamah ini? Ibunya nyautin nih. Nih, dengerin Bapak, dengerin. Kata ibunya, nih Alqamah, anak saya lebih mentingin bininya dibandingkan aku. Dia bikin rumah yang bagus, aku ditaruh di gubuk di pinggir kota. Dia beliin baju yang mahal di Tamrin City, aku dibeliin di kaki 5.
Bu, dia ngasih makanan yang bagus, yang enak-enak, yang lezat-lezat, aku dikasih ala kadarnya. Dia lebih menyayangi istrinya dibandingkan aku, ibunya yang mengandung 9 bulan. Antara hidup sama mati melahirkan dia, darah semua keluar daripada kehormatan aku. Sakit hatiku, sakit hatiku. Bu, nggak bakalan saya maafin Alkomah. Kata Nabi, dia orang ahli ibadah. Nggak bakalan saya maafin. Kata Nabi Muhammad, wahai ibu, neraka nanti anakmu, biarkan dia neraka. Aku tidak sudi punya anak begitu, nyakitin mulu. Makanya tadi malam kita nisfu Sa'ban. Sampai saat ini kalau ada orang atau anak yang durhaka sama orang tuanya, tidak minta maaf, tidak akan mendapatkan kebaikan bulan Sa'ban. Walaupun dia baca 17 kali surat Yasin, kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikirin tuh. Awas nyotin, pikirin apa ya? Kata Nabi, kalau kau tidak makan, wah ibu, oke. Sahabat Nabi disuruh kumpulin kayu bakar di depan rumah Alkomah. Hei sahabatku, kumpulin kayu, tumpukin kayu, bakar itu kayu, biar menyala api yang menjunjung tinggi. Ibunya nggak kalau Nabi nyuruh sahabatnya bakar kayu biar menyala apinya luar biasa. Wah ibu, maafkan kesalahan Alkomah. Enggak bakal saya maafin sampai kapanpun. Kalau begitu, ayo kita angkat tubuh Alkomah yang nganga melotot begitu, kita lemparin ke api yang sudah menyala di depan rumahnya. Hei, pada saat lagi digotong, kata Nabi, aku akan lemparkan anakmu ke api itu. Lebih baik dia dibakar, dimakan sama api dunia, nanti juga dimakan api nerakanya Allah. Inilah hati perasaan ibu. Bu, melihat anak pengen dilempar, masa Allah hatinya terenyuh. Jangan dia rusuh. Jangan. Bagaimanapun dia anakku. Aku maafkan Alkomah, jangan dilempar ke api. Aku nggak tega, anakku habis dibakar sama api. Bu, dibalikin lagi ke kasur. Nabi tuntun Alkomah, la ilaha illallah. Mulai Alkomah bisa ngucap karena sudah dimaafin sama ibundanya. La ilaha illallah Muhammadur husnul khatimah. Tuh, hati-hati kita. Makanya yang masih punya bapak, masih punya emak, bahagiain. Saya sekali ajak makan di luar. Tuh di Madiun Kembang Turi, apa baik kita lihat itu menu, bawa ke situ. Jangan sekali-sekali di rumah baik. Ayo mak, dandan yang rapi, pakai pakaian yang bagus. Ya, adik, Neng, entong pengen bawa emak sama baba kemana? Ke tempat kuliner yang asik-asik, yang indah, yang mahal, yang pemandangannya bagus. Tuh, bawa orang tua kita. Ya.